Kobaran api melalap bengkel, warung, dan rumah di kawasan Tanah Abang, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kebakaran yang terjadi saat warga sudah terlelap membuat panik. Awalnya suara letupan benda terbakar diduga dari bagian bengkel. Namun saat pemilik bengkel terbangun, api sudah melalap plafon bengkel. Pemilik bengkel pun berteriak membangunkan pemilik warung dan rumah tetangganya. Proses evakuasi semakin panik karena pagar yang terkunci membuat mereka kesulitan keluar rumah. Saya dengar bunyi-bunyi, yang meletus-meletus itu. Iya. Jadi anakku keluar lihat, langsung dia lihat, emang ada api. Saya keluar nih, saya tidak sempat ambil barangku, saya kasih bangun mereka saja semua ini. Bangunan yang terbuat dari kayu meludeskan seluruh bangunan. 9 unit sepeda motor dalam bengkel pun hangus dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Meski telah divonis bersalah, kasus kaburnya Rachel V-nya dari karantina masuki babak baru. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia meminta Baris Krim Polri mengusut kong kali kong uang haram yang belum terusut hingga kini. Dalam persidangan dugaan pelanggaran kekarantinaan yang dilakukan oleh selebgram Rachel V-nya, terkuak ada suap atau pungli sebesar 40 juta rupiah agar tidak dikarantina. Seorang staf DPR, Ovelina Pratiwi, disebut terlibat membantu Rachel V-nya lolos dari kewajiban karantina usai perjalanan dari luar negeri. Untuk mengusut kong kali kong uang haram yang belum terusut, masyarakat anti korupsi Indonesia mendatangi Baris Krim Polri untuk menyerahkan dugaan suap tersebut. Maki berharap Satuan Tugas Saku Bersih Pungli berkoordinasi dengan penegak hukum menyelidiki dugaan pungli dan suap. Makanya saya serahkan buktinya, maka dengan kalimat dugaan-dugaan bahwa saya meyakini ini ada dugaan pungli dan suap karena uang dari Rachel kemudian kepada Ovelina itu kemudian yang 30 juta kepada Kania. Lah Kania ini jelas kemudian dengan aparatur negara. Sebelumnya, polisi tidak menggunakan pasal suap dalam menangani perkara pelanggaran kekarantinaan Rachel V-nya bersama kekasih dan manajernya. Alasannya, kasus sogokan Rachel V-nya kepada Ovelina Pratiwi hanya soal tindakan membantu terjadinya pelanggaran pidana. Karena Ovelina bukan berstatus penyelenggara negara. Seorang pria di Pindrang, Sulawesi Selatan mengaku menjadi joki vaksinasi COVID-19. Polisi kini tengah mendalami pengakuan pria yang telah disuntik 16 kali dan viral di media sosial. Saya telah melakukan vaksinasi 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya disuntikan 16 kali. Pengakuan warga Pindrang, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Abdul Rahim mengaku telah menjadi joki vaksinasi COVID-19 untuk 14 orang dan mendapat bayaran hingga Rp800.000 sekali suntik. Pasca viral, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pindrang telah menginvestigasi kebenaran pengakuan Abdul Rahim. Pasalnya berdasarkan informasi yang dihimpun, ia diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa. Misalnya dia betul-betul melakukan hal itu, kita harus juga telusuri keadaan atau jiwa dari orang yang mengaku ini. Dan menurut sumber dari keluarga, itu orang ini ada gangguan jiwa. Namun dugaan Abdul Rahim mengidap gangguan jiwa dibantah oleh Ketua RW setempat. Kalau kesehariannya Pak Rahim ini tidak ada gangguan kejiwaan. Dia normal Pak, bergaul seperti orang biasa, bergaul sama kita-kita masyarakat di sini. Sementara itu polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Rahim. Namun masih menunggu laporan dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pindrang untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Pemerintah mempertimbangkan perpanjangan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri hingga 14 hari. Pertimbangan tersebut akan diambil berdasarkan pemantauan penyebaran COVID-19 varian Omikron di tanah air maupun sejumlah wilayah negara lain.
varian baru COVID-19 Omicron terus menyebar di berbagai negara dan makin mendekati Indonesia. Terbaru, Malaysia, Singapura, dan Australia mengkonfirmasi varian Omicron telah masuk ke negaranya. Oleh sebab itu, pemerintah mengimbau masyarakat agar menunda bepergian ke luar negeri. Sementara pemerintah menambah daftar 3 negara yang dilarang masuk ke Indonesia, yakni Inggris, Norwegia, dan Denmark, menyusul perkembangan kasus Omicron di dunia. Dapat 11 negara yang dilarang kedatangannya ke Indonesia bagi WNA, dan kalau ada prosedur karantina 14 hari bagi WNI yang baru pulang dari negara tersebut. Mengikuti perkembangan terjadi, pemerintah akan melakukan penambahan negara UK, Norwegia, dan Denmark, dan menghapus Hong Kong dalam daftar tersebut untuk mempertimbangkan penyebaran kasus Omicron yang cepat di ketiga negara. Dan ini terus kita monitor, jadi saya kira tiap minggu kita akan lihat kalau nanti banyak negara lain yang menyebar makin parah, ya kita juga akan menyesuaikan. Masih banyak yang kita belum ketahui tentang varian. Selain dengan terus memperluas vaksinasi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali masih akan diperpanjang 3 pekan ke depan, mulai Selasa 14 Desember 2021 hingga Senin 3 Januari 2022. Sedangkan aturan pada saat libur Nataru masih mengikuti instruksi Mendagri yang dikeluarkan pada 9 Desember lalu terkait pengetatan di beberapa sektor untuk mencegah penularan COVID-19. Kita akan dalami mengenai pengakuan seorang pria di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan yang 16 kali divaksin. Kita berbincang bersama dengan Jane Supardi, pakar imunisasi. Assalamualaikum, selamat malam Bu Jane. Bu Jane, nampaknya suaranya masih mode bisu. Boleh diaktifkan suaranya, Bu? Halo? Ya, Bu Jane, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya, Bu? Bisa, jelas. Oke, Bu Jane, saya langsung ke pertanyaan. Kita kan nggak bisa menerima begitu saja pengakuan seorang pria yang namanya Abdul Rahim, dia disuntik 16 kali, begitu saja. Namun, upaya permintaan konfirmasi sudah kami lakukan, baik ke dinas tempat, ke polisi. Namun, kita coba dalami dari perspektif lain. Apakah sebetulnya, menurut Bu Jane, persoalan joki vaksin itu betul-betul ada, Bu? Memang tidak hanya di Indonesia. Saya juga membaca ada di Selandia Baru, New Zealand. Itu disuntik sebanyak 10 kali. Karena di sana ada aturan harus disuntik, harus punya bukti disuntik. Kalau tidak bisa. Alasannya apa sebetulnya melakukan ini, Bu? Mau disuntik. Tapi dia butuh kan, dia butuh bukti sudah disuntik. Nah, ini kalau yang di Pindrang kemungkinan adalah yang bersangkutan itu mungkin juga dia butuh yang peduli lindungi tadi, bahwa sudah disuntik tapi yang bersangkutan takut disuntik misalnya. Oke, jadi hanya semata-mata karena takut disuntik, takut efek samping dan lain sebagainya. Jadi ada saja orang-orang yang bisa dimanfaatkan, begitu ya, Bu? Betul, tapi ini mesti dilacak ya, mesti dilacak oleh polisi sebetulnya. Oke. Ya, karena ini sebetulnya merugikan negara. Nah, tentu. 14 orang ini, tentu. 14 orang ini kan bisa menularkan kemana-mana. Nah, itu dia, Bu. Kalau kita pikirkan 16 kali disuntik vaksin COVID, kita juga belum tahu jelas itu apa jenis-jenis vaksinnya itu kan, karena beda-beda di situ kan. Kita tahu kalau vaksin dosis 1 katakanlah Sinovac, kemudian dosis 2-nya katakanlah AstraZeneca, kemudian boosternya dan lain sebagainya, itu kan ada kadarnya, ada hitung-hitungannya, kajian akademisnya. Bagaimana dampak medis yang kita nggak pernah ketahui dari apa yang dialami oleh Pak Abdul Rahim? Nah, sebetulnya ada sisi baiknya di sini, ya, bahwa WHO mengatakan semua vaksin COVID maupun vaksin-vaksin rutin yang dipakai di seluruh dunia itu adalah vaksin yang aman. Jadi ini terbukti pada orang di Pindrang ini. Sampai disuntik begitu banyak, dia tidak apa-apa. Jadi pada vaksin sebetulnya yang ada adalah dosis minimal yang bisa memberikan kekebalan. Dosis maksimal tidak ada.
Jadi ini orang disuntik berapa kali pun dia tidak akan bermasalah karena tidak ada dosis maksimalnya. Itu artinya masyarakat bisa percaya bahwa vaksin itu aman. Itu positifnya. Ya, negatifnya banyak. Oke, tapi apakah mungkin bahwa orang akan berpikir yang bersangkutan sudah kebal COVID ini, Bu, 16 kali merasakan gejala-gejala dari setiap suntikannya, apakah dia akan bisa kebal? Kemungkinan besar ya, tapi dia kan cuma satu orang. Tidak bisa menggantikan yang 14 kan. Yang 14 itu berbahaya. Dia tidak bisa menggantikan yang 14. Ini yang harus pemerintah daerah itu tindak lanjuti. Dicari yang 14 itu. Yang 14 itu jelas dia melakukan pelanggaran. Melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan. Iya. Itu sanksinya pidana loh. Ya. Oh iya, kalau kita pikir, kalau kita pikir dengan akal sehat ya Bu, 16 kali disuntik, dan kalau kita mulai bercuriga, jangan-jangan banyak orang juga yang memanfaatkan kesempatan demikian di tengah sulitnya ekonomi, mereka rela mengambil tempat itu, dan Ibu juga menyebutkan ternyata tidak ada risiko fatal ataupun kecil risiko fatal yang dialami oleh seorang joki vaksin. Bagaimana menjelaskan bahwa ini nggak boleh dilakukan, Bu? Jadi dari pihak pemerintah itu harus setempat terutama harus waspada bahwa daerahnya itu berarti tidak aman. Karena ada cukup banyak orang yang tidak divaksin. Jadi mereka itu harus ditangkap harusnya. Harus disidak. Dan ada konsekuensi hukumnya. Jadi supaya masyarakat kita itu jadi bisa paham akan hukum. Ya Bu, di negara ini. Ya, kita sepakat dan kita dukung Bu. Bagaimana koordinasi antara penegak hukum dan juga tenaga medis, termasuk masyarakat di dalamnya berpartisipasi semuanya Bu. Untuk memastikan semuanya berjalan sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah. Kita semua baik-baik saja. Terima kasih ya Bu. Bu Jane Supardi sudah hadir bersama kami, pakar imunisasi. Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan dibakar suami sendiri. Informasinya saat lagi.